nafa'na bihi wa bihi bidarain amin ya rabbal alamin. Khamsu sholawatin, 5 sholawatin waktu sholat. Ada 5 waktu sholat kataba yang telah mewajibkan hunna kepada khamsu sholawatin Allahu Allah adal ibadi ala atas atau kepada al ibadi hamba-hambanya. Adal ibadi atas hamba-hambanya. Fa maka man barang siapa ja'a mendatangi, ja'a mendatangi bihinna bi dengan hinna khamsu sholawatin, bi dengan hinna khamsu sholawatin, wa dan lam tidak yudayyi' menyia-nyiakan, yudayyi' menyia-nyiakan, min hunna min dari hunna khamsu sholawat syai'an sedikit pun, syai'an sedikit pun, istighfafan, istighfafan membuat enteng, istighfafan karena membuat enteng, tidak menyia-nyiakan dan membuat enteng. Enteng itu apa? Ringan. Ringan itu apa? Menyepelekan. Baru azan, baru qomat. Dia nggak bisa mendatangi undangan Allah tepat waktu. Itu namanya istighfafan. Nggak bisa memenuhi panggilan Allah saat itu. Itu namanya istighfafan. Sehingga waktunya habis. Bihaqqihi nabi dengan haqqihinna, haknya 5 waktu. Bi dengan haqqihinna, haknya 5 waktu itu. Karena maka ada indallah di sisi Allah, indallah di sisi Allah ahdun janji, ahdun janji. An yaitu yudkhila memasukkan, yudkhila memasukkan siapa Allah hu kepadanya, yudkhila memasukkan siapa Allah hu kepadanya al jannata di dalam surga, al jannata di dalam surga, al jannata di dalam surga. Wa dan man barang siapa lam tidak yakti dia melaksanakan, yakti dia melaksanakan bihinna bi dengan hinna khamsu sholawat, famaka laisa tidak ada indallahi di sisi Allah, indallahi di sisi Allah, indallah di sisi Allah ahdun janji, ahdun janji. Insya'in jika sya'a menghendaki, sya'a menghendaki, adzaba dia menyiksanya, adzaba dia menyiksa hu kepadanya, wa dan in jika sya'a dia menghendaki, adkhalahu dia memasukkan, adkhalahu dia Allah memasukkan hu kepadanya
al-jannata, ke dalam surga. Rawa meriwayatkan hadis Ibnu Majah an Ubadah bin As-Samit. Hadis ini anak-anakku menjelaskan begitu pentingnya orang-orang yang menjaga 5 waktu, tepat waktu, karena sebagai ketundukan, kepatuhan, ketaatannya kepada Allah. Maka anak-anakku banyak kisah yang di daerah-daerah, ini kisah nyata, ada seorang alumni satu pesantren yang satu hidupnya itu berkah, bahagia rumah tangganya, sakinah keluarganya. Sementara ada satu lagi, sama-sama satu alumni, satu alma mater, dia selalu gelisah, resah, risau, galau, selalu ada masalah dalam rumah tangganya, bisnisnya, usahanya. Lalu keduanya sowan ke kiainya. Saat sowan Pak Kiai, orang ini bertanya, Pak Kiai, saya kan dulu sama-sama satu pesantren sama beliau, satu kamar dengan beliau, belajar dengan beliau, tapi kok setelah kita bermasyarakat, kok saya nggak bisa merasakan keberkahan sebagaimana keberkahan beliau, teman saya ini Pak Kiai. Kiai kemudian tanya, gimana sholat 5 waktu ini? Apakah bisa terjaga? Alumni ini kemudian menundukkan kepala, ya Pak Kiai, saya belum bisa menjaga 5 waktu sebagaimana Pak Kiai ajarkan dulu di pesantren. Ya Allah, itulah yang menghilangkan keberkahan hidupmu. Tuh, lihat. Dan itu janji Allah, janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai begitu pentingnya sholat 5 waktu, awal waktu dan di rumah Allah. Ada namanya sahabat Abdullah ibnu Maktum, orang yang buta, orang yang nggak bisa melihat, pernah minta rukhsah, dispensasi kepada Rasulullah, ya Rasul, aku nggak ada orang yang memapah untuk menuju ke masjid, apa aku harus ke masjid ya Rasulullah? Ditanya oleh Rasul, hal sami'tan nida, apa engkau mendengar kumandang adzan? Ummi Maktum, sami itu ya Rasul, aku mendengar. La ilaha talak, tidak ada alasan bagimu untuk tidak memenuhi panggilan Allah. Itu yang buta saja, subhanallah, tetap diwajibkan Rasul untuk ke masjid. Gimana yang melek? Kemudian yang 2 hadis Rasulullah, dengarkan anak-anakku, amalkan, dan insya Allah habis sudah azan sampai akhir hayat, insya Allah tetap kondisi keadaan bagaimanapun harus 5 waktu, awal waktu, tepat waktu di rumah Allah. Dengarkan hadis Rasulullah, man hafadhu ala sholawatil khomsi akramallahu bi khomsi khisal. Barang siapa dia menjaga sholat 5 waktu, ingat 5 waktu dengan berjamaah. Hadisnya apa tadi? Akroma, apa? Akroma, Allah akan berikan 5 kemuliaan bagi siapa tadi? Yang mampu menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, yarfa'u anhu dhaikul aish, Allah akan hilangkan kesusahan hidupnya. Yang kedua, yarfa'u anhu adzabal qabri, Allah akan hilangkan siksa kuburnya. Yang ketiga, Allah akan berikan catatan dengan tangan kanan dia menerimanya. Yang keempat, yamurru ala siratikal barqil khatif, seperti saat melewati sirat seperti kilat yang menyambar. Yang kelima, yadkhulul jannata bi ghairi hisab, nanti masuk surga tanpa proses. Dengarkan,
tanpa proses. Ternyata tidak hanya orang yang meninggal syahid, orang yang menjaga 5 waktu, jamaah, awal waktu, tepat waktu, Allah berikan semuanya itu. Selama hidup pasti ada masalah, itu pasti, nggak mungkin. Tapi orang yang menjaga 5 waktu, masalah itu akan diselesaikan oleh Allah. Karena apa? Dia telah menyenangkan Allah. Setiap undangannya, setiap panggilannya dipenuhi dengan riang gembira. Engkau yang memanggil ya Rabb, Engkau yang ngasih rezeki, Engkau yang menghidupkan kami. Saat ini Engkau memanggil, aku siap memenuhi undangan dan panggilan-Mu ya Rabb. Dia tinggalkan semuanya, kesibukannya, kantuknya, capeknya, berniaganya. Yang mengundang adalah pemilik langit, pemilik bumi. Kok bisa ada orang yang kemudian dikasih rezeki oleh Allah, kasih hidup oleh Allah, tapi saat Allah undang ternyata enggak memenuhi undangannya. Fabi ayyi ala ya rabbikuma, maka nikmatku yang mana yang kudustakan? Ya anak-anakku, jaga ini. Maka malam kedua, yang kedua, begitu masuk alam barzah, alam kubur malam pertama, apa kata Allah saat malaikat ingin menanyai? Ternyata apa? Nggak usah ditanya malaikat, karena dia telah menjaga. Ihfadillah yahfaduka, ini dalam hadis yang lain. Jagalah Allah, maka Allah akan jaga dia, akan jaga engkau. Masa Allah harus dijaga? Artinya perintah Allah dia lakukan, larangan Allah ditinggalkan. Maka di alam kubur bebas. Kita kan hampir ya mendekati namanya alam yang ketiga setelah alam roh, alam rahim. Ya kan? Alam rahim, alam dunia. Sebentar lagi alam apa? Barzah yang keempat. Mau nggak mau kita akan menuju ke sana. Di dunia sebentar saja. Setiap hari coba lihat, ada berita terus kematian. Bahkan di Libya kemarin ribuan orang. Di Palestina kita lihat peperangan dengan Israel, kita doakan. Sahabat kita, teman kita, saudara kita di Palestina. Allah berikan perlindungan, kesabaran, keikhlasan. Ya Allah. Allah turunkan tentara-tentara bijunudin lam taroha. Ya mudah-mudahan Allah tolong, Allah bantu. Saudara-saudara kita nggak bisa membantu mereka. Dan Allah berikan perdamaian antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Sedih kita melihat peperangan, tapi sebentar kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka gimana caranya? Berdoa minimal. Kalau nggak bisa dengan tenaga, dengan materi, berdoa, mendoakan. Allah satukan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan cepat merdeka Palestina. Seperti itulah kondisi keadaan, ya, saudara-saudara kita. Kita bersyukur jamaah saat kapan saja kita bisa. Di Palestina mau jamaah ditembakin. Coba kita siap waktu mendengar kumandang adzan. Gimana kalau saat kita di Hong Kong, ya, kemudian kita mungkin di Korea, di Taiwan, nggak ada kumandang adzan 5 waktu seperti kita dengarkan, karena nggak boleh di sana. Kok seperti itu masih belum bisa membuat peka hati kita? Maka bersyukurlah anak-anakku, ya, kesempatan. Kalian kalau tidak menggunakan kesempatan yang ada ini, terlewatkan dengan waktu atau dengan melajunya umur kalian, maka akan kehilangan kesempatan untuk meraih panennya dalam saat kita menanam. Jangan harap kita akan memanen tanpa kita menanam. Anggap aja semua ini adalah kita saat ini sedang menanam. Nanti hasilnya kalian akan menikmati. Ya mungkin dia panas, duhur jam panas, gak ada apa-apanya dibanding bagaimana terik matahari yang menyengat tubuh bapak kita, orang tua kita nyari nafkah. Kita tinggal duduk manis, belajar, menikmati indahnya kumandang ayat-ayat Allah.
sepertiga malam, bersua juga dengan Allah. Masih kurang apa coba? Kenikmatan seperti ini nggak semua orang bisa mendapatkan. Ya Allah, kita melihat di Palestina sedih, menangis kita. Anak-anak kecil yang sedang belajar, sedang sholat, mendengar letusan bom yang begitu luar biasa. Bersyukur ya kita di Indonesia, di negeri yang insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aman, sentosa, damai. Sholat kapan saja bisa, jamaah kapan saja ada. Belajar kapan saja bisa. Nah, ini yang Rasul sampaikan, 5 kemuliaan Allah akan berikan kepada kita. Masuk alam kubur, bebas kita. Adanya nikmat kubur yang kita dapatkan, bukan siksa kubur yang kita rasakan. Karena apa? Telah menjaga 5 waktu itu. Maka ketika saat adzan, saya sekali lagi Abi sampaikan, saat adzan tinggalkan semua. Apapun aktivitas itu, tinggalkan, penuhi undangannya, penuhi panggilannya, maka sungguh Allah akan penuhi keinginan kita. Itu janji Allah, janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsu layalin ada 5 malam. La turaddu fihin ad-da'wah, la tidak turaddu ditolak fihinna di dalam khamsu layal atau 5 malam itu ad-da'watu yaitu doa kita. Ada 5 malam yang tidak pernah ditolak oleh Allah doa hamba itu. Semua diterima, semua diijabah. Yang pertama, awwalu lailati mir Rajab, yaitu yang pertama awwalu permulaan lailah malam min dari Rajab, bulan Rajab. Ini bulan apa sekarang? Bulan apa, Jom? Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan kurang kira-kira 5 bulan lagi. Nah, ini ada bulan Rajab. Apa enggak? Coba dihitung, mulai bulan apa yang pertama? Muharram, terus Safar, bulan Safar. Kalau Safar bepergian, Safar terus terus Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ada Rajab malam pertama kita minta sama Allah salat hajat 2 rakaat lalu doanya nggak ditolak oleh Allah, Rasul yang menyampaikan. Lalu walailatul nisfi min Sya'ban, dan lailatu pada malam an-nisfi separuh min Sya'bana dari bulan Sya'ban. Min Sya'ban. Jadi ada nama nisfu Sya'ban, separuh bulan Sya'ban. Walailatul Jum'ati dan malam Lailatul Jum'ah. Insyaallah mudah-mudahan nanti Abi bisa mulai ya malam Jumat besok kita akan sholat tasbih setiap malam Jumat. 4 rakaat tahajud, 4 rakaat tasbih. Ya. Malam Jumat besok kita akan mulai, kita bangun sama-sama, yang biasa sholat sendiri-sendiri kita akan nanti berjamaah. Dan saat itu kemudian kita berdoa, maka doa malam itu amat sangat mustajab. Walailatul Jum'ati. Kemudian walailatul fitri, dan lailatul malam al-fitri, yaitu hari raya Idul Fitri. Dalam hadis yang lain lailatul aidaini, yaitu malam 2 malam lebaran, malam Lailatul Fitri dan malam Lailatul Idul Adha.
Nah, tapi di sini dipisahkan ini Lailatul Fitri wa Lailatul Nakhri. Ada dalam hadis yang lain langsung wa Lailatul Aidaini. Ini ngikutin hadisnya Abi Umam. Wa dan Lailatul malam Al-Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Wa Lailatul Nakhri, wa dan Lailatu malam An-Nakhri, hari raya Idul Adha atau hari penyembelihan kurban. Rawi meriwayatkan hadis Ibnu Asakir an Abi Umamah dari Abi Umamah. Paham sampai di sini anak-anakku? Paham? Ada berapa tadi doa yang enggak pernah ditolak oleh Allah? 5. Apa saja? Pertama, malam awal bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, yang kelima, malam Lailatul Kurban atau Idul Adha. Yuk dibaca sama-sama.